Tak hanya di Kecamatan Gandusari saja pemirsa, budidaya nanas terbesar di Kabupaten Blitar juga ada di Kecamatan Ponggok. Sedikitnya 11 desa di Kecamatan Ponggok menjadi sentra penanaman, terutama di daerah aliran lahar Gunung Kelut seperti Desa Pojok, Desa Ponggok, Desa Candirejo, Desa Bendo, dan Desa Sidoarjo. Salah satu kelompok tani di Kecamatan Ponggok yang menaungi para petani nanas adalah kelompok tani Ngudi Mulyo Desa Sidoarjo. Di Kabupaten Blitar itu salah satu sentranya itu adalah di Kecamatan Ponggok ya. Kecamatan Ponggok dan juga di Legok itu di Sumber Asri, dan ini salah satu kelompok tani yang diketuai oleh Pak Maryuni. Ini desa memang merupakan suatu salah satu kelompok yang ada di Desa Sidoarjo ya. Itu sangat potensinya sangat besar. Dan di sana itu kira-kira satu kelompok itu ada untuk kawasan nanas yang ada di Sidoarjo sekitar 350 hektar lah ya, kurang lebih segitu. Nah ini sangat terkelola dengan baik karena di sana untuk untuk pola tanamnya atau pola panen dari nanas itu betul-betul ditata. Asal-usul kehadiran varietas nanas Ponggok di Kabupaten Blitar sendiri sudah dimulai sejak 1950-an. Luas kepemilikan lahan nanas di daerah ini beragam, mulai dari 2 hektar hingga 10 hektar per petani, yang dikembangkan melalui proyek-proyek pemerintah dan swadaya petani. Ada lebih dari 1.500 hektar lahan ditanami nanas Huin atau nanas Ponggok di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ini. Kualitasnya yang baik dengan harga jual menjanjikan membuat banyak petani nanas Ponggok bermunculan, termasuk petani muda milenial. Saya budidaya nanas sudah lama banget Pak, bahkan turun-temurun dari bapak saya. Bapak saya dari tahun 70-80 itu sudah mulai nanam nanas. Kalau saya sendiri kisaran tahun 2005-2010an mulai nanam nanas. Alhamdulillah sampai tahun ini sangat bagus Pak, perkembangan nanas sangat bagus sekali. Bahkan banyak petani muda, petani milenial yang mulai merambah bertanam nanas. Kalau saya memiliki sekitar 10-an hektar Pak. Tapi di Desa Sidoarjo ini khusus lahan nanas itu hampir ada 200 hektar. Jenis yang ditanam di sini adalah Queen, varietas Queen. Kementerian itu ngasih nama nanas Ponggok. Yang berbeda, jika nanas Banasari berukuran cukup besar, varietas nanas Ponggok ini cukup kecil. Besarnya hanya sekepalan tangan orang dewasa. Tapi, nanas Ponggok tak kalah menarik ketimbang varietas lain yang lebih besar. Wawan Widianto, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa potensi nanas di bawah naungan Poktan Ngudi Mulyo ini sangat menjanjikan. Apalagi para petani di Desa Sidoarjo ini mengolah nanas dengan sangat baik. Kedepannya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar akan mendorong petani nanas Ponggok mulai dari pembibitan hingga pasca panen untuk menambah daya jual dan bisa bersaing di pasaran. Untuk nanas Ponggok atau Queen ini memang sudah luas sekali. Kalau di Blitar itu sudah
beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah berkembang banyak ya, dan ini kalau total di Kabupaten Blitar itu kemungkinan ada sekitar 1.500 lebih lah hektar untuk yang nanas kuin atau nanas ponggok ini, dan ini sangat potensi sekali untuk didorong untuk berkembang karena pasarnya juga masih terbuka. Ini memang kalau yang nanas kuin ini kelemahannya artinya buahnya agak kecil dibandingkan dengan Banansari ya, tapi rasanya juga manis. Nanas itu mempunyai keunggulan di situlah, nanas itu bisa diatur. Saya akan melakukan suatu perlakuan untuk membuahkan nanas itu berapa ribu batang. Ini bisa diperlakukan, ada teknologinya, sehingga bisa dipolakan. Bulan ini itu panen berapa ton, ini berapa ton. Jadi tidak akan terjadi booming atau suatu panen yang berlebihan sehingga pasar tidak mirip, tidak mungkin. Sehingga ini sangat mungkin sekali untuk dikembangkan, untuk didorong teknologinya secara budidaya, dan juga untuk pembuahan dan juga nanti penanganan di pasca panen, sehingga betul-betul nantinya mempunyai suatu daya saing baik itu kuantitas, suplai, dan juga kualitas terjaga sehingga pasar itu nanti tidak jadi. Nanas ponggok telah lama berkembang di Blitar Utara. Warga memilih menanam nanas lantaran komoditas ini paling cocok dengan kondisi tanah yang berpasir dan kering. Umur tanaman nanas ponggok sendiri cukup panjang. Biasanya, nanas mulai berbunga pada bulan ke-13 dan memasuki musim panen pada umur 19 atau 20 bulan. Satu tanaman hanya menghasilkan 1 buah nanas saja. Merawat buah yang kaya vitamin C ini tidaklah sulit. Pemupukan cukup dilakukan 3 kali selama tanaman itu tumbuh, salah satunya beberapa minggu sebelum panen, dengan tujuan untuk menyeragamkan buah. Nanas tidak membutuhkan banyak air, sehingga ada sebagian petani di Blitar yang baru memulai tanam di tengah musim kemarau. Budidaya yang mudah ini diimbangi dengan keuntungan besar setiap panennya. Tak ayal, para petani nanas ponggok lambat laun terus bertambah di Kecamatan Ponggok ini. Musia nanas itu yang usia tumbuhnya sekitar 1 tahun. Untuk usia buahnya sekitar 5 bulan lebih sedikit. Jadi estimasi hitungan untuk tanaman nanas itu 1,5 tahun atau 2 tahun itu 1 kali panen. Nanas itu perawatannya sangat mudah, sistem pupuknya juga sangat mudah, cuma jangka waktunya yang relatif agak lama. Nanas ini sangat-sangat menguntungkan karena dalam 1 hektar itu 1 kali panen kami bisa untung lebih dari 50 juta, kisaran antara 50 sampai 100 juta. Itu untuk hasil bersih dari dikurangi biaya produksi. Selain tersedianya lahan pertanian yang subur di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar dengan rendahnya kandungan kapur pada tanah, adanya pasir dan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Kelut yang memiliki kandungan kalium serta fosfat secara alami dan mampu menggemburkan tanah, membuat lahan-lahan di wilayah tersebut berpotensi menjadi klaster budidaya tanaman nanas unggulan. Sebagai dukungan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar terus memberi dorongan serta pendampingan yang inovatif kepada para petani dari hulu sampai hilir
berorientasi dapat menciptakan pasar baru dengan memanfaatkan teknologi pertanian secara maksimal, dimulai dari pengolahan tanah yang harmonis serta ramah lingkungan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis kepada para petani tentang pemberian pupuk, bibit, hingga pengendalian hama. Dinas Pertanian Kabupaten Blitar sangat berperan aktif di kelompok tani nanas, terutama di kelompok tani kami juga pernah dapat bantuan, bahkan sampai hari ini bantuan aset dari bantuan dinas itu masih ada. Kami juga dikasih pendidikan atau pelajaran terkait dengan hama-hama nanas, pemupukan nanas, serta penanganan terkait dengan pengolahan lahan. Dari dinas sangat bagus untuk petani nanas Sidoarjo. Tentunya kami sangat berharap teman-teman dari dinas, terutama teman-teman pendamping dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, jangan waleh-waleh atau jenuh untuk membina kami, membimbing kami agar kami lebih bagus dari hari ini. Begitu Bapak.